Saya akan menjelaskan apa arti penginderaan jarak jauh dan materi tentang penginderaan jarak jauh. Jarak jauh adalah ilmu seni dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan area dari jarak jauh tanpa kontak langsung atau bersinggungan dengan alat penginderaan berupa sensor buatan. Penginderaan jarak jauh memerlukan serangkaian komponen yang saling bekerja secara terkoordinasi. Tujuannya itu untuk memperoleh informasi geografi yang diperlukan. Ada 7 komponen penginderaan jarak jauh. Yang pertama, sumber tenaga. Sumber tenaga berfungsi agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sumber tenaga dibagi menjadi 2, yaitu sumber tenaga pasif dan sumber tenaga aktif. Sumber tenaga pasif itu secara alamiah, contohnya matahari. Dan sumber tenaga aktif itu secara buatan, contohnya itu lampu atau senter yang digunakan pada saat malam hari. Yang kedua ada atmosfer. Atmosfer adalah berfungsi untuk menghambat dan mengganggu tenaga sumber matahari yang datang melalui serapan, pantulan, dan hamburan. Atmosfer sedikit selektif terhadap panjang gelombang. Yang C itu adalah objek. Objek memiliki karakteristik tertentu dalam memantulkan dan memancarkan tenaga ke sensor. Objek ini memiliki tiga ciri-ciri, yaitu yang pertama, ciri spektral. Spektral ini adalah perbedaan panjang gelombang. Contohnya itu seperti pengalaman pertama objek itu berdasarkan kecerahan dan warnanya. Yang kedua adalah ciri spasial. Ciri spasial ini perbedaan pola keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, dan tekstur. Yang tiga ada ciri temporal. Ciri temporal adalah perbedaan waktu, perekaman, dan umur objek yang digunakan untuk menganalisis mengenai vegetasi. Yang keempat yaitu komponen yang keempat penginderaan jarak jauh itu yaitu ada sensor. Sensor adalah benda yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, serta merekam objek-objek di dalam jangkauan tertentu. Sensor dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sensor fotografi. Sensor fotografi ini berupa kamera dengan menggunakan film sebagai detektornya yang bekerja pada spektrum tampak. Hasil dari penggunaan sensor ini berbentuk foto udara. Yang kedua sensor elektronik. Sensor elektronik bekerja sebagai tenaga listrik dalam bentuk sinyal elektrik yang beroperasi pada spektrum yang lebih luas. Hasil dari sensor elektronik ini adalah citra. Yang terakhir ada wahana. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna untuk mendapatkan data indera atau indera jarak jauh. Wahana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pesawat terbang rendah sampai menengah. Ketinggiannya kira-kira 1000 sampai 900 meter di atas permukaan bumi. Yang kedua pesawat terbang tinggi, ketinggiannya itu sekitar 1800 meter. Yang terakhir yaitu satelit dengan ketinggian 9000 meter atau 900 km. Sensor sistem penginderaan jarak jauh menghasilkan foto udara dan citra satelit. Pertama itu citra foto. Citra foto itu berupa objek di permukaan bumi berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. 2. Citra non-foto. Citra non-foto adalah hasil penginderaan jauh yang tidak menggunakan sensor kamera, tetapi sebagai sumber sensor, gelombang elektromagnetik, dan wahana. Sekian dari hasil yang saya beritahu.